Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Learning. Jurnal lagi simak yuk. Kembali lagi dengan saya, Sri Solia, peserta Latsar CPNS, Kementerian Pertahanan Kelompok 2, Gelombang 4. Kali ini saya akan menampilkan Learning Jurnal tentang agenda 3, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Wall of Government. Di sini ada 3 materi pertama, kedua, dan ketiga. Materi pertama yang akan saya tampilkan adalah manajemen ASN yang berisi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kita mulai dari kedudukan ASN. Pengertian dari pegawai ASN sendiri adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, ASN terdiri dari PNS dan P3K. Untuk ASN sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk P3K sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada hak PNS dan P3K. Untuk hak sendiri adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Ada perbedaan hak dan kewajiban antara PNS dan P3K. Untuk PNS yaitu ada gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk P3K sendiri dapat gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaannya adalah terletak di fasilitas dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban pegawai ASN antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN, tentunya memiliki kode etik dan kode perilaku ASN, di mana tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menurut undang-undang. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Artinya latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan dari sistem merit sendiri yaitu mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, melindungi karya ASN dan politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, serta merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pelayanan publik dari pengertian sendiri. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan.
Dan sekarang kita akan membahas tentang Wall of Government. Wall of Government sendiri adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral, pendekatannya formal atau informal, serta untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Praktek WOG sendiri terdiri dari penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Demikian penjelasan materi agenda 3 dari saya. Sampai jumpa pada learning jurnal selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan jurnal learning dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.